Luo Zeng mengabaikan mereka dan berjalan menuju jalan Panlong kuno. Ketika dia melewati pria tua berbaju hitam, dia mendengar salah satu anak muda bertanya dengan santai, "Yang mulia, tetapi Tuan Luo." Luo Zeng berhenti, dan dia waspada di dalam hatinya, berpikir bahwa ini adalah Gunung Tai. Dia menganggukkan kepalanya dan mengangguk, tepat. Ada senyum di wajah pemuda itu, "Bagus sekali, tolong minta Tuan Luo pergi ke Gunung Taihao saya." Mendengar kata-kata Gunung Taihao, mata Luo Zeng sedikit menyipit, segera berkata tidak tertarik. Setelah membunuh Su Yuwei di Minghu, Luo Zeng juga tahu bahwa Gunung Taihao tidak akan melepaskannya. Tapi bagaimanapun, saya adalah murid Tiangong, elit dari Sekte Pedang Xin Liu, bahkan jika saya benar-benar ingin membalas dendam, saya khawatir saya hanya akan berani melakukannya secara diam-diam. Saya tidak menyangka orang-orang ini sedang menunggu bagi saya di sini terbuka, dan ingin mengundang saya ke Gunung Taihao. Luo Zeng bukan idiot, bagaimana dia bisa setuju? Saat dia mengatakan itu, dia akan pergi. Kedua pemuda itu berhenti di depan Luo Zeng, dan pemuda di sebelah kanan masih tersenyum sopan, "Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Kamu ingin melakukannya di sini." Ekspresi Luo Zeng menjadi dingin, dan suaranya menjadi lebih keras. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam yang duduk di samping batu menghela nafas dengan lemah, "Sepertinya kamu tidak tahu bencana apa yang kamu timbulkan, apalagi menyerang di sini, jadi bagaimana jika kamu membunuhmu di sini?" "Tapi aku tidak bermaksud membunuhmu, aku hanya melakukan sesuatu untuk orang lain ketika." Lelaki tua berpakaian hitam itu berbicara, dia menghela nafas. Nafas ini tidak kuat, tetapi di bawah persepsi Luo Zeng, dia menemukan bahwa dia hampir tak tertahankan. Orang ini sangat kuat. Murid Luo Zeng menyusut sedikit, dan ketika pikiran Luo Zeng berputar, memikirkan apakah dia melarikan diri ke Istana Yunsan atau memasuki jalan kuno Panlong, lingkaran cahaya perak tiba-tiba muncul di kaki Luo Zeng, dan ada kegelapan pekat di ruang lingkaran cahaya perak ini. Luo Zeng hanya merasa kakinya kosong, dan hatinya tidak baik, jadi dia ingin terbang. Tanpa diduga, kekuatan yang terkandung dalam ruang gelap gulita ini menariknya dengan kuat, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Dalam sekejap mata, dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan seekor Monkey Mas kecil muncul dari atas kepalanya. Monkey Mas ini memancarkan nafas kekuatan pantai seberang, dan itu adalah tanda hidup dari pantai seberang. Ketika lelaki tua berbaju hitam itu mengulurkan tangannya, sudah ada beberapa kristal dewa di telapak tangannya. Monkey Mas dengan ringan melompat ke bahunya, meraih kristal dewa itu dan mulai memakannya dengan nikmat. "Singkirkan cincin keringnya," perintah lelaki tua berbaju hitam itu. Mencicit, kicau. Monkey Mas kecil itu menyeringai, dan lingkaran cahaya perak dengan cepat menyusut dan menghilang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depan gerbang Istana Yunsan. Boom! Ada hantu di sekitar Istana Yunsan, dan hantu itu dengan cepat menghilang di bawah raungan. Gu Chen melangkah ke Istana Yunsan dan berkata dengan wajah gelap Desolate Dragon. "Bagaimana kamu bisa menipuku? Denganku, terlalu berlebihan untuk datang ke Gunung Tai untuk menangkap orang." Pagi-pagi sekali, pria tua berbaju hitam bernama Desolate Dragon mengunjungi Istana Yunsan bersama murid-muridnya. Huanglong adalah orang kuat yang terkenal sejak lama, meskipun reputasinya tidak sebaik Qiu Yinhe dan He Qi, kekuatannya tidak jauh di belakang. Gu Chen juga bingung, lagi pula, Gunung Taihao membentuk garis keturunannya sendiri, dan orang-orang dari Gunung Taihao dan Gunung Tai tidak bisa bergaul dengan baik, tetapi Gu Chen menghormatinya sebagai senior, jadi wajar baginya untuk menghiburnya. Tanpa diduga, Huanglong membawa kedua muridnya untuk menempati tempat ini selama beberapa hari, dan tujuannya adalah untuk mengambil Luo Zeng. Apa yang membuat Gu Chen semakin marah adalah bahwa begitu Luo Zengfu muncul, Huanglong diam-diam mengatur susunan hantu, membingungkan Istana Yunsan. Jika Gu Chen tidak meminjam susunan jalan kuno Panlong untuk mengamati, Luo Zeng mungkin diam-diam diamati oleh Huanglong. Ambil. Menghadapi interogasi Gu Chen, Huanglong tersenyum dengan tenang dan berkata, "Orang ini membunuh putra penguasa gunung. Bagaimana dia bisa ditebus setelah 100 kematian? Saya mengikuti perintah, Tuan Gu, jangan terlalu bersemangat. Tinggalkan dia, semuanya bisa dinegosiasikan." Gu Chen menunjukkan ekspresi buruk di wajahnya. Di Gunung Tai, Gu Chen memainkan peran yang sama sebagai pemandu seperti Wen Xi, tetapi status Gu Chen lebih tinggi dari Wen Xi. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas seluruh jalan kuno Panlong dan bagian dari formasi penjaga gunung. Sebagai orang dari Gunung Tai, Gu Chen juga mengetahui hubungan antara Luo Zeng dan Sungai Qiuyin, dan sekarang dia secara alami ingin melindunginya. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Huanglong untuk membawa Luo Zeng pergi?
Siapa yang tahu bahwa Huang Long masih memiliki ekspresi tenang, bagaimana jika Huang mengatakan tidak? Kicau. Monkey Mas kecil di samping Huang Long menyeringai pada Gu Chen. Di antara token dari pantai seberang, token yang paling berharga dan kuat dari pantai seberang adalah semua makhluk hidup. Melihat Monkey Mas kecil itu, Gu Chen juga menunjukkan ketakutan di wajahnya. Huang Long melambaikan tangannya, dan hendak membawa kedua muridnya pergi, memperingatkan sambil berjalan, bawa Luo Zeng pergi, ini perintah Su Shou, Tuan Gu, jangan terlibat, itu hanya akan menimbulkan masalah setelah semua. Mereka bertiga hanyut. Su Shou, penguasa Gunung Taihao. Membunuh putra penguasa gunung. Ekspresi Gu Chen juga menjadi rumit. Penampilan Luo Zeng di Jalan Kuno Panlong masih segar dalam ingatan Gu Chen. Putra ini ditakdirkan untuk menjadi bintang baru di Gunung Taiyi, tidak kurang dari keberadaan Mo Yijian, mengapa dia tiba-tiba memprovokasi Gunung Taihao. Seperti yang dikatakan Huang Long, masalah ini di luar kemampuan Gu Chen. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke Qiu Yinhe. Luo Zeng jatuh jauh-jauh dalam kegelapan, seperti jurang tak berujung. Kekuatan tak terlihat seperti belenggu pada Luo Zeng, dan dia tidak memiliki kemungkinan untuk membebaskan diri. Sekitar setengah jam kemudian, cahaya perak melintas di hadapannya, dan lingkaran cahaya muncul lagi di bawah. Wosh! Plop! Jatuh dari aperture, Luo Zeng menabrak lantai yang dingin. Saat dia mendarat, Luo Zeng melompat dan melihat sekeliling dengan waspada. Ini adalah istana yang gelap. Ada beberapa pria berjubah hitam berdiri di kedua sisi istana, dan di tengah pria berjubah hitam ini duduk seorang wanita cantik berbaju merah. Wanita cantik berbaju merah ini memiliki penampilan yang sangat indah, dengan tahi lalat kecil di tengah alisnya, matanya penuh dengan kekejaman dan kebencian, dan dia memandang Luo Zeng dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, wanita cantik berbaju merah memecah ketenangan, dan berkata dengan nada gigi terkatup, kamu membunuh putraku. Mendengar ini, Luo Zeng secara alami mengerti bahwa wanita cantik berbaju merah itu adalah ibu dari Su Yuwei. Faktanya, pada saat Luo Zeng membunuh Su Yuwei, Gunung Taihao sudah mengetahuinya, dan pada saat yang sama mengirim orang ke Minghu untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi Luo Zeng tidak tinggal terlalu lama setelah membunuh Su Yuwei, dan kembali ke Dragon City, tandem ini telah terlewatkan. Meskipun orang-orang yang dikirim oleh Gunung Taihao gagal mencegat Luo Zeng, mereka tahu identitas Luo Zeng, dan kemudian Gunung Taihao akan mengirim Huang Long untuk mencegat di depan Jalan Kuno Panlong, satu-satunya cara untuk mendaki gunung. Menghadapi pertanyaan wanita berbaju merah, Luo Zeng menjadi tenang, menyeringai dan berkata, ini aku, bagaimana? Luo Zeng berpikir bahwa jika dia mengakuinya, wanita cantik berbaju merah itu akan sangat marah. Tanpa diduga, kebencian di wajahnya menghilang dalam sekejap mata, dan kulitnya malah menjadi tenang. Melihat wajah wanita cantik berbaju merah itu, Luo Zeng merasa sedikit gelisah. Ketika dia ditangkap oleh lelaki tua berbaju hitam, Luo Zeng merasa sedikit aneh di hatinya. Jika Gunung Taihao benar-benar ingin bunuh diri, dan lelaki tua berbaju hitam akan melakukannya langsung di Gunung Taiyi, dia mungkin tidak memiliki ruang untuk melawan, bahkan jika seseorang diam-diam melindungi Luo Zeng, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Waktu. Postur Gunung Taihao saat ini pasti memiliki rencana. Yue adalah putra yang paling aku cintai, kamu harus memberiku penjelasan atas kematiannya, kata wanita cantik berbaju merah itu pelan. Pengakuan. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya balik, Su Yuwei mencoba membunuhku lagi dan lagi, jika bukan karena kekurangan kekuatannya, aku khawatir aku akan mati. Kali ini Minghu Qianbo Pavilion mengumpulkan pikirannya untuk memikat saya ke dalam ring, juga ingin membunuh saya, dan sekarang saya terbunuh, dan Anda ingin saya memberi Anda penjelasan. Wanita cantik berbaju merah itu berkata dengan ringan, meskipun itu seperti yang Anda katakan, tapi kamu belum mati, akulah yang mati nak. Sekilas, apa yang dikatakan wanita cantik berbaju merah itu masuk akal. Su Yuwei membayar hidupnya untuk ini, sementara Luo Zeng berdiri di sini dengan sempurna. Tidaklah berlebihan bagi ibunya untuk meminta penjelasan dari Luo Zeng. Jangan berputar-putar, apa yang kamu inginkan? Luo Zeng bertanya dengan suara yang dalam. Wanita cantik berbaju merah berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan ke sisi Luo Zeng di istana ini, matanya yang menakjubkan sepertinya ingin melihat melalui Luo Zeng, dan kemudian dia berkata, saya mendengar bahwa Anda bertemu di Seven Mountains, itu tampaknya ada hubungannya dengan arti sebenarnya dari Dao untuk memenangkan posisi teratas dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Luo Zeng berdiri diam dan tidak menanggapi. Formasi jimat yang Qiu Yinhe kerjakan semuanya dibuat oleh Yu Jianyin. Bahkan jika kamu seorang jenius yang tercerahkan dengan satu pikiran,
kamu tetap tidak bisa melakukan itu. Apa yang kamu andalkan? Wanita cantik berbaju merah itu tertawa. Melihat wajah tersenyum wanita cantik berbaju merah, Luo Zeng segera memahami tujuan pihak lain bab pencerahan sejati. Menghadapi perubahan sikap yang cepat, Luo Zeng diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tampaknya Su Yuwei benar-benar bukan apa-apa bagi Gunung Taihao, bagaimana ini terlihat seperti sikap putra yang sudah meninggal. Ini memang masalahnya. Misalnya, di Istana Taidi, Dong Huang memiliki banyak nomor warna-warni, dan jumlah keturunan langsungnya bahkan lebih banyak lagi. Jumlah murid di seluruh Istana Taidi jauh lebih banyak daripada Sekte Pedang Xin Liu. Status sebenarnya adalah mereka yang berbakat dan disukai oleh Kaisar Timur. Misalnya, Feng Ge adalah salah satunya. Hal yang sama berlaku untuk Gunung Taihao. Su Shou lahir dari keluarga Su di Danau Minghu, dan dia tinggal di Tiongkok Tengah selama Dong Huang. Setelah bertahun-tahun beroperasi, dia mungkin memiliki puluhan ribu putranya sendiri, dan keturunannya memiliki keturunan, ini semua adalah keturunan langsung, dan jumlahnya juga sangat banyak. Su Yuwei adalah salah satu ahli waris terbaik di antara banyak ahli waris. Dalam hal status dan kepentingan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Ge dari Istana Taidi. Itu tergantung pada kekuatanku, jawab Luo Zeng dengan positif. Wanita cantik berbaju merah menatap Luo Zeng, dengan sedikit kekecewaan di matanya yang indah, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kekuatanmu sangat bagus. Sungguh mengejutkan membunuh He Zhen He Wei dan He Gui dengan kekuatan satu orang, tapi kekaisaran Qiyin He segel pedang adalah kekuatan supernatural yang sangat istimewa, yang hanya terinspirasi oleh nafas dari makna sejati, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu. Dia mengubah topik pembicaraan, saya mendengar bahwa ada sekuel dari makna sejati pedang yang abadi keberuntungan, dan sekuel ini adalah intinya. Poin kuncinya adalah bahwa itu belum pernah diuraikan, dan sekarang tampaknya seseorang telah menguraikannya. Luo Zeng menatapnya dengan tatapan kosong, mengangkat bahu, aku tidak tahu apa sekuelnya. Benarkah? Wanita cantik berbaju merah itu mengulurkan tangannya, dan secari kertas kuning muncul di tangannya, ada lebih dari 20 karakter kecil yang tertulis di kertas kuning itu. Luo Zeng melirik cetakan kecil mungil, yang mencatat 20 kata pertama dari bab Zhenwu. Dia telah merilis bab pencerahan sejati sebanyak 150 kali, dan Qiyin He, Lin Zanting, dan He Qi pasti akan merilisnya juga. Tidak sulit untuk mendapatkan bab pencerahan sejati ini dengan kemampuan Gunung Hao. Nyatanya, butuh banyak waktu bagi Gunung Taihao untuk mendapatkan lebih dari 20 karakter ini. Qiyin He, Lin Zanting dan yang lainnya sangat mementingkan bab Zhenwu. Bahkan jika mereka hanya memiliki 150 poin di tangan mereka, mereka tidak melepaskannya sekaligus. Versi 20 kata. Apa yang didapat Taihao Shan adalah 20 karakter ini. 20 karakter ini adalah sekuel untuk mewarisi makna sejati pedang keberuntungan yang abadi, tetapi mereka terlalu sedikit. Menurut penilaian kami, setidaknya ada 1000 hingga 2000 karakter dalam sekuelnya. Ini ada di tangan Anda, kata wanita cantik berbaju merah. Luo Zeng berkata di belakang punggungnya, serahkan semua sekuelnya, bagaimana kalau kamu menghapus balas dendam membunuh putraku? Luo Zeng melirik wanita cantik berbaju merah dengan ekspresi aneh. Gunakan seluruh bab pencerahan sejati untuk mendapatkan pemahaman darinya. Itu adalah mimpi yang indah. Peran bab pencerahan sejati sangat penting. Lagi pula, bab pencerahan sejati melibatkan fondasi Tiangong. Jika ada kesempatan, dia pasti akan menyerahkannya, tetapi perlu ditukar dengan dukungan Tiangong, dan bahkan seluruh suku Li. Sebelum kesempatan ini datang, Luo Zeng tidak bisa menyerahkan semuanya. Mengandalkan kehidupan Su Yuwei, dia ingin mendapatkan bab penuh dari bab Zhenwu, dan Luo Zeng tidak setuju. Lebih dari 20 karakter ini memang telah saya pecahkan, kata Luo Zeng. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara, Luo Zeng akhirnya mengakui bahwa mata wanita cantik berbaju merah dan pria berjubah hitam tidak jauh semuanya cerah, yang menunjukkan bahwa arah penilaian mereka tidak salah. Tapi aku hanya menguraikan total 150 salib, dan aku sudah menyerahkannya kepada Qiyin He Senior. Jika kamu mau, aku bisa menulisnya untukmu, kata Luo Zeng lagi. Sekarang 150 salib telah diserahkan, cepat atau lambat, seperti makna sejati keberuntungan pedang yang abadi, itu akan menyebar ke seluruh Tiangong, dan bahkan ke semua ras, dia tidak keberatan menulisnya lagi. Tidak cukup, wanita cantik berbaju merah menatap Luo Zeng dan berkata sambil tersenyum, aku menginginkan segalanya. Luo Zeng mengangkat bahu, menunjukkan rasa malu, ini sulit, aku belum menguraikannya sendiri. Bagaimana bisa aku memberimu segalanya? Siapa yang
Mengira wanita cantik berbaju merah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya apa yang kamu katakan, jadi ada dua jalan di depanmu, apakah kamu menulis semua sekuelnya sendiri, atau... Wanita cantik berbaju merah itu menatapmu. Kepada pria berjubah hitam itu. Salah satu pria berbaju hitam melangkah maju, dan saat hantu muncul di atas kepalanya, kabut hijau naik, dan lengan hijau samar-samar muncul di kabut hijau. Itulah tanda dari sisi lain surga ke-17, yang disebut tangan perebutan jiwa. Itu tidak akan melukai jiwamu, tapi itu bisa menuliskan hal-hal dalam ingatanmu satu persatu. Wanita cantik berbaju merah itu tersenyum. Suasana yang aneh. Divine Dao, seperti Great Ruler Teknik, memiliki pengaruh yang kecil pada yang kuat di perbatasan, dan sulit untuk mencari jiwa selama Luo Zeng melawan. Tapi tentu saja ada beberapa tanda serupa di pantai seberang, dan tangan yang menangkap jiwa adalah salah satunya. Melihat tangan hijau yang menyambar jiwa, wajah Luo Zeng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ketika Luo Zeng mengungkapkan bab pencerahan sejati kepada Qiu Yinhe dan Heqi, Qiu Yinhe dan yang lainnya jelas memiliki beberapa keraguan. Mereka juga ingin mendapatkan bab penuh dari bab Zhenwu, tetapi dari sudut pandang mereka, mereka secara alami tidak akan memaksa Luo Zeng, atau bahkan mencoba menggunakan cara pencarian jiwa. Saya hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakan Luo Zeng. Tetapi orang-orang di Gunung Taihao berbeda, jika wanita cantik berbaju merah ini ingin mencapai tujuannya, tentu saja dia tidak akan berhenti hanya karena Luo Zeng berkata saya belum menguraikannya. Ketika dia mengundang Luo Zeng untuk datang, dia sepenuhnya siap. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Apakah kamu melakukannya sendiri? Atau kita datang? Wanita cantik berbaju merah menatap Luo Zeng dengan wajah bangga. Luo Zeng berkata dengan wajah cemberut dan mengerutkan kening, saya telah menemukan metode untuk memecahkan bab Zhenwu. Meskipun sekarang hanya diuraikan menjadi 150 poin, tidak akan memakan waktu beberapa tahun untuk seluruh bab diuraikan, oleh saya pada saat itu, saya akan mendedikasikannya berikan kepada Kaisar Timur, dan dia akan meneruskannya ke seluruh Tiangong, jadi mungkinkah Anda akan jatuh ke Gunung Taihao sendirian? Luo Zeng merasa sedikit aneh tentang tindakan cemas wanita cantik berbaju merah, mengapa pihak lain begitu mendesak. Siapa tahu dia mengabaikan Luo Zeng sama sekali, menoleh dan berkata kepada pria berjubah hitam hantu abadi, lakukanlah. Pria berjubah hitam itu berjalan lurus ke arah Luo Zeng, dan tangan hijau di atas tangannya kepala juga meraih Luo Zeng. Di mana Luo Zeng bersedia mengikuti. Ada lebih dari satu bab tentang pencerahan di benaknya, dan ada terlalu banyak rahasia penting. Chaos Ancient God, God S Domain, Luo Nian S, Li Clan S. Bahkan jika sudah mati, Luo Zeng tidak bisa memberitahu orang lain. Boom! Luo Zeng tiba-tiba menendang kakinya dan terbang kembali. Tapi dia baru saja menyapu kurang dari satu kaki, dan wanita cantik berbaju merah melambaikan tangannya dengan ringan. Luo Zeng hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan dia kembali ke tempat semula lagi. Bang! Meski begitu, Luo Zeng bergegas ke kanan lagi. Adegan aneh yang sama muncul, dan setelah jarak satu kaki, Luo Zeng kembali ke tempat semula lagi. Sepertinya ada koridor ruang tak terlihat di sekitar Luo Zeng, tidak peduli bagaimana Luo Zeng melempar, dia masih berputar di tempat. Adik, jangan berjuang dengan sia-sia, wanita cantik berbaju merah itu menggelengkan kepalanya. Melihat hantu abadi berjalan ke arahnya, wajah Luo Zeng menjadi sangat cemas saat tangan hijau itu menekan kepalanya. Pada saat ini, suara 9527 datang dari benak Luo Zeng, bukankah itu hanya tangan jiwa, biarkan dia mencari. Apakah kamu punya solusi? Luo Zeng bertanya balik. Tentu saja, 9527 terkekeh, santai saja, aku tidak dapat menemukan apapun dalam dirinya. Tentu saja. 9527 hanyalah jiwa yang terbelah, dan kontes kekuatan tidak dapat membantu banyak. Tetapi sarana tingkat jiwa masih muncul satu demi satu, dikatakan bahwa Luo Zeng sedikit tenang. Tentu saja, Luo Zeng masih sangat gugup di permukaan. Wow, setelah pria berbaju hitam mendekati Luo Zeng, tangan yang menangkap jiwa langsung menuju ke Tianling Gai Luo Zeng, dan 5 jari tertekuk di Tianling Gai-nya. Luo Zeng tiba-tiba merasakan nafas jiwa seperti pusaran, langsung muncul di benaknya. Pada saat yang sama, 9527 juga dimulai, Luo Zeng hanya merasakan kelumpuhan di jiwanya, dan pemikirannya menjadi sangat lambat, dan kemudian dia berdiri di sana dengan hampa, membiarkan invasi tangan yang merenggut jiwa. Pria berbaju hitam itu awalnya penuh percaya diri, dengan senyum menyedihkan di wajahnya, energi hijau di permukaan Soul Snatching Hand bergulir, dan satu tangan bahkan memancarkan kilau hijau. Ingatan Luo Zeng juga terus tersedot ke dalam pikiran pria berbaju hitam,
berubah menjadi bagian dari ingatan di benaknya. Wanita cantik berbaju merah memandang pria berbaju hitam dengan prihatin, dan bertanya di sebelahnya, apakah kamu sudah menemukannya? Apakah kamu ingin aku menyiapkan pena dan tinta agar kamu bisa menulisnya? Jawab hantu peri. Dalam benak hantu peri, kenangan berantakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Masa lalu kehidupan seorang pengemis. Kupu-kupu yang dimangsa laba-laba. Bahkan evolusi dunia batin. Wajahnya memiliki warna yang aneh, menurut pengalamannya, ingatan seseorang didistribusikan secara linier, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, selama tidak ada masalah otak, umumnya tertata rapi. Tapi kenapa ingatan anak ini begitu aneh? Fragmen memori itu. Hantu peri terus menyelidiki dan menemukan beberapa fragmen memori dengan bentuk yang unik. Dalam keadaan normal, hantu peri akan mengabaikan fragmen memori ini, tetapi dia belum menemukan informasi berharga setelah mencari di jiwanya, jadi dia hanya dapat mencoba menguraikan fragmen memori ini. Ketika dia menguraikan fragmen ingatan pertama, keterkejutan muncul di wajahnya. Itu adalah 10 karakter pertama dari bab tentang pencerahan sejati. Adapun mengapa informasi penting seperti itu tersebar di antara potongan-potongan ingatan, para hantu tidak dapat mengetahuinya. Tapi karena dia menemukan petunjuk, bagaimana mungkin hantu peri melepaskan kesempatan seperti itu? Fragmen memori dalam jiwa Luo Zeng diserap ke dalam pikirannya olehnya, dan kemudian dihirup ke dalam jiwanya untuk interpretasi. Tapi saat dia menghirup potongan ingatan itu dan mulai menguraikannya, matanya tiba-tiba melebar, tubuhnya mulai bergetar terus-menerus, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ini, terlalu banyak, orang pembawa sial. Xiangwei mulai mengoceh omong kosong. Xiangwei, ada apa denganmu? Wanita cantik berbaju merah itu terkejut. Pria berbaju hitam lainnya juga bingung. Kekuatan hantu peri tidak kuat di antara mereka, tetapi tangan jiwa adalah kemampuan yang sangat penting. Selama bertahun-tahun, hantu peri memang telah memecahkan banyak hal sulit. Kali ini, menghadapi hantu kecil seperti Luo Zeng, bagaimana mungkin? Mungkinkah akan ada kecelakaan? Tubuh hantu peri itu bergetar, dan dia terus mundur, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan celepuk, dan akhirnya pingsan. Luo Zeng juga kembali normal, dan pemikirannya menjadi gesit lagi. Melihat hantu peri jatuh di depannya juga penuh kejutan, dan bertanya dalam hati 9527, apa yang kamu lakukan? Jiwa tingkat hantu peri itu jauh lebih kuat dari Luo Zeng. Bahkan jika 9527 adalah jiwa dewa kekacauan kuno, tidak mungkin untuk menekan hantu ke keadaan seperti itu. Dimungkinkan untuk menggantinya dengan ahli otak. Aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah dia suka mencari jiwa? Itu hanya menjejali dia dengan banyak kenangan, dan jiwanya tidak cukup untuk menanggung begitu banyak kenangan. Hehe, Jiu Erki tersenyum cukup bangga. Pada awalnya, kepribadian 9527 mirip dengan pemiliknya, tetapi sekarang dia telah tinggal bersama Luo Zeng untuk waktu yang lama, kesadaran dirinya secara bertahap terbangun, dan kepribadiannya menjadi semakin berbeda, kepribadian pemiliknya sendiri, dia akan meremehkan menggunakan konspirasi sekecil itu. Fragmen memori itu adalah jebakan yang sengaja diatur oleh 9527, membuat hantu peri berpikir bahwa informasi penting ada di dalam fragmen tersebut, tetapi kenyataannya, 9527 memasukkan sejumlah besar memori ke dalam fragmen memori lainnya. Kenangan ini hampir menutupi seluruh kekacauan sejak kelahirannya. Sebagian besar pengamatan master pada semua hal yang diketahui tidak memiliki arti praktis. Terlebih lagi, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan area ingatan ini. Setelah ditafsirkan, jiwa tidak dapat menahannya sama sekali, dan secara alami akan rusak. Seperti kata pepatah, jika hati manusia tidak cukup, ular menelan gajah, dan hantu peri menghisap potongan ingatan itu ke dalam pikiran dan menafsirkannya ke dalam jiwa. Bukan gajah yang dia telan, tapi ikan paus. Kenangan besar mengalir keluar, mendatangkan malapetaka di kedalaman jiwa hantu peri, dan pingsan segera setelah tidak mampu menanggungnya. Apa yang kamu lakukan? Wanita cantik berbaju merah memelototi Luo Zeng dan berteriak dengan dingin. Luo Zeng merentangkan tangannya dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Boom! Wanita cantik berbaju merah melambaikan telapak tangannya ke arah tendangan voli Luo Zeng. Luo Zeng tiba-tiba merasa seperti dipukul oleh palu yang berat, dan seluruh orang itu terbang terbalik dan membanting dinding istana. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa istana yang suram ini, tetapi dindingnya hanya sedikit bengkok di bawah benturan seperti itu, dan tidak rusak. Yah, jejak darah tumpah dari sudut mulut Luo Zeng yang bersandar di dinding. Kekuatan wanita cantik berbaju merah ini terlalu kuat, meski mengandalkan perlindungan dari larutan batu penyegel,
kekuatan telapak tangan volinya masih menyebabkan dia sedikit terluka. Ada rasa dingin yang dalam dan keterkejutan di mata wanita cantik berbaju merah itu. Dia berpikir bahwa dengan telapak tangan ini, Luo Zeng dapat dipukul sampai mati, tetapi anak ini tidak pingsan dengan telapak tangan. Kunci dia, kata wanita cantik berbaju merah tajam, lalu berbalik dan pergi. Dua pria berbaju hitam lainnya melangkah maju dan menyeret Luo Zeng ke belakang istana. Salah satu pria berbaju hitam menginjak kakinya, dan tanah istana tiba-tiba pergi, dan sebuah lubang persegi besar muncul, lalu mereka mengambil Luo Zeng. Zeng melemparkannya. Selama seluruh proses, Luo Zeng tidak menolak. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi kekuatan mereka, dan tidak ada gunanya melawan, itu hanya akan menyebabkan pembalasan yang lebih parah. Luo Zeng di dalam gua sangat tenang dan duduk bersila. Di satu sisi, mereka tabu tentang istana Taitian, dan di sisi lain, mereka juga ingin mendapatkan bab Zhenwu. Dari dua poin ini, mereka seharusnya aman, tetapi mereka tidak yakin apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kali ini saya bertahan dengan mengandalkan sarana 9527, tetapi saya khawatir lain kali tidak demikian. Aku tidak tahu apakah Senior Qiyu, Senior Heci akan mengambil tindakan. Luo Zeng bergumam menghadap dinding gua yang gelap. Wanita cantik berbaju merah meninggalkan istana yang suram, gaun dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur kabur, dan dia menghilang di gerbang istana dalam sekejap mata. Di puncak Gunung Taihao, sebuah pilar yang dibentuk oleh pedang besi cor hitam menopang sebuah istana biru tua. Ini adalah aula pedang haoran di Gunung Taihao, dan juga merupakan pusat Gunung Taihao. Wanita cantik berbaju merah muncul di gerbang aula pedang haoran, dan berjalan cepat menuju aula. Para penjaga berbaju hitam di kedua sisi pintu masuk aula melihat wanita cantik berbaju merah dan berlutut untuk memberi penghormatan. Temui Permaisuri Xuan. Kaisar Xuan, baiklah. Kaisar Xuan, Kaisar Zhou tidak ada di sini untuk menemui tamu. Tahi lalat merah di tengah alis Permaisuri Xuan begitu merah hingga tampak berdarah, dan penjaga lapis baja hitam tahu bahwa dia sangat marah. Tetapi istana pedang haoran bukanlah sesuatu yang dapat diacak, bahkan Permaisuri Xuan tidak dapat melakukannya, mereka hanya dapat menghentikannya tanpa daya. Permaisuri Xuan melambaikan tangannya di udara bahkan tanpa melihat mereka. Dada para penjaga lapis baja hitam ini terasa kencang, dan bang terbang terbalik ke samping. Di tempat pertama aula pedang haoran, seorang pria parubaya dengan janggut panjang bersandar di kursi naga emas yang lebar. Pria parubaya dengan janggut panjang ini tampak penuh semangat, dan sepasang mata ramping mekar dengan kilau yang tajam seperti pisau. Orang ini adalah penguasa Gunung Taihao, Kaisar Zhou, Su Zhou. Di samping Su Zhou, ada dua bayangan hitam. Bayangan hitam tidak bisa melihat wajah dengan jelas, hanya bentuk orang yang samar-samar terlihat. Dua bayangan hitam adalah pemimpin Anbu, dan mereka menundukkan kepala untuk melaporkan sesuatu kepada Su Zhou. Pada saat ini, Su Zhou mengangkat tangannya dengan ringan, dan kedua bayangan hitam itu telah memperhatikan bahwa Permaisuri Xuan telah menerobos masuk, dan mereka dengan sadar menyingkir, menyatu dengan bayangan di dinding. Melihat Permaisuri Xuan, senyum lembut muncul di wajah Su Zhou dan berkata, Xuan apa yang membuatmu begitu marah? Anak itu menolak untuk mengatakan, hanya bersedia menyerahkan 150 kata, kata Permaisuri Xuan. Su Zhou mengelus janggutnya yang panjang dan berkata sambil berpikir, ini sesuai dengan informasi yang pertama kali kami peroleh. Dia bohong. Permaisuri Xuan mengangkat alisnya. Apakah Luo Zeng berbohong? Sebenarnya hanya angka 50-50, tetapi untuk orang-orang seperti Permaisuri Xuan, yang sering gagal mencapai tujuan mereka, mereka tidak akan pernah menyerah, jadi secara alami ditentukan bahwa Luo Zeng berbohong. Jadi bagaimana dengan berbohong? Bukankah aku membiarkan hantu dari Anbu lewat? Tanya Su Zhou. Ketika berbicara tentang hantu abadi, mata Permaisuri Xuan memancarkan cahaya tajam lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Hantu abadi berhasil membaca ingatan orang ini, tetapi dia pingsan di tengah jalan saat membacanya. Tingkat jiwa Luo Zeng meskipun luar biasa, sangat berbeda dari makhluk abadi dan hantu. Secara alami, tidak mungkin menggunakan jiwa untuk menyerang. Poin ini juga membingungkan Permaisuri Xuan. Sedikit ketertarikan muncul di wajah Su Zhou. Apakah hantu peri pingsan? Bawa hantu peri ke sini untuk saya lihat. Permaisuri Xuan menyampaikan panggilan Su Zhou dengan wajah penuh ketidakberdayaan, dan segera hantu peri itu ditangkap oleh beberapa orang, pria berpakaian hitam. Orang-orang membawanya ke Haoran Sword Hall. Ketika Su Zhou sedikit mengangkat tangannya, hantu yang pingsan itu perlahan melayang. Saat Su Zhou mengarahkan jarinya ke hantu itu, seberkas cahaya coklat melesat ke pikiran hantu itu, dan hantu itu bangun perlahan.
Melihat Su Shou di kursi naga emas, ekspresi hantu peri berubah, dan dia berlutut. Di tanah dengan hormat, hantu peri melihat Kaisar Shou. Hantu abadi mengingat saat itu, wajahnya masih penuh keterkejutan. Anak itu sama sekali bukan manusia. Kata peri dengan mata terbelalak. Tidak mungkin seseorang memiliki ingatan yang begitu besar. Terlalu banyak kenangan dalam fragmen-fragmen itu, salah satunya kenangan menyaksikan matahari terbit dan terbenam, matahari terbenam dan matahari terbit, ribuan tahun, 10.000 tahun, ratusan juta tahun, dan puluhan miliar tahun. Tanda seru. Belum lagi usia tulang Luo Zeng hanya lebih dari 100 tahun, bagaimana mungkin ada orang yang membosankan di dunia ini? Bahkan klan batu kuno dan klan penyu yang bergerak lambat tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan hantu itu, Su Shou, Permaisuri Xuan, dan bahkan dua pemimpin Anbu dalam bayang-bayang semuanya memiliki ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajah mereka bagaimana bisa ada kenangan yang memalukan di dunia ini. Mungkin dia menampung token khusus dari pihak lain, dan ingatan ini milik token dari pihak lain, Su Shou merenung. Sebagian besar token dari pantai lain membawa sebagian dari ingatan yang begitu besar belum pernah terdengar sebelumnya, tetapi itu juga merupakan kesimpulan Su Shou. Kuncinya adalah bagaimana membuat anak itu berbicara, kata Xuan Yang sambil menghela nafas. Saat ini, seorang pemimpin Anbu dalam bayang-bayang berkata ada banyak cara untuk membuat orang berbicara, seperti penyiksaan, saya tidak percaya anak ini tahan. Sausan Anbu memiliki siksaan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak berpikir Luo Zeng dapat menanggungnya. Permaisuri Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum saya mengikat Luo Zeng ke Gunung Taihao. Saya khawatir saya telah melakukan tabu. Saya ingin menyerahkan kepada Anda untuk menyiksanya dan menjadikannya hantu. Mereka tidak akan membiarkan itu pergi. Seperti dugaan Luo Zeng, Taihao Shan benar-benar tidak berani melakukan apapun padanya. Su Shou juga melambaikan tangannya, lebih baik berhati-hati selama periode waktu ini, dan siksaan akan dihindari. Tolong biarkan penyihir itu keluar. Gunung Taihao telah tiba-tiba naik dalam beberapa tahun terakhir, menempati peringkat teratas 3 di antara 7 gunung. Banyak orang. Penyihir adalah orang yang kuat di bawah kursi Su Shou. Tokennya dari pihak lain memiliki kemampuan yang sangat menentang surga. Itu tidak hanya dapat memata-matai jiwa pihak lain, tetapi juga membingungkan pihak lain dan sepenuhnya mengendalikan pihak lain. Kekuatan penyihir jauh lebih kuat dari yang abadi dan hantu banyak, jika dia keluar, itu pasti akan berhasil. Tapi ilusionis bukan permaisuri Xuan terkejut. Biarkan dia kembali, mata Su Shou berbinar, kita kehabisan waktu, ini adalah kesempatan langka. Pada saat ini, terdengar suara teredam di luar Gunung Taihao. Boom, suara itu seperti guntur di hari yang cerah. Mendengar suara teredam ini, ekspresi Su Shou dan permaisuri Xuan sedikit berubah. Seorang penjaga lapis baja hitam bergegas di luar aula pedang Haoran bergegas masuk, berlutut di depan Su Shou dan berkata, Tuan Shou Huang. Tanda seru. Dua utusan surgawi bertabrakan dengan formasi penjaga gunung kita. Tanda tanya. Nyonya Xuan mengerutkan kening. Sosok hitam dalam bayangan mencibir, apakah itu karena kita terlalu rendah hati akhir-akhir ini, atau apakah mereka terlalu lancang? Gunung Taihao kita juga merupakan tempat bagi mereka untuk masuk dengan santai. Ekspresi Su Shou juga menjadi dingin, dan cahaya di matanya menjadi lebih tajam, tampaknya kita meremehkan pentingnya mereka melekat pada Luo Zeng. Xuan tolong pergi dan undang ilusionis. Aku akan menahan mereka. Ya, permaisuri Xuan mengangguk, sosoknya kabur untuk sementara waktu, dan dia menghilang dari istana dalam sekejap mata. Kemudian Su Shoucai berkata kepada penjaga lapis baja hitam lepaskan formasi penjaga gunung, dan umumkan bahwa kedua Tian Jiedu akan datang ke istana pedang Haoran saya untuk bertemu. Di luar Gunung Taihao, lapisan sinar cahaya mekar di langit. Jika Anda mengidentifikasinya dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa cahaya itu terdiri dari ribuan pedang panjang, yang merupakan formasi pedang ribuan awan melawan hujan di Gunung Taihao. Formasi ini memang kuat, tapi keduanya di langit tidak lemah. Qiyu Yinhe merentangkan lengannya yang panjang, membentuk segel raksasa di punggungnya. Segel ini adalah segel umum dari segel Yujian. Ratusan pedang panjang mengapung di belakang Sungai Qiuyin ketika Sungai Qiuyin mengilhami makna sejati keberuntungan pedang yang abadi. Segel umum segel Yujian menginspirasi cahaya pedang besar, setiap cahaya pedang begitu penuh dan kuat. Bum 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 bum. Formasi pedang Niu Qianxia juga terus bergetar di bawah cahaya pedang ini. Momentum Hechi di sisi lain tampak jauh lebih kecil, dia mengenakan kemeja hijau, memegang pedang panjang di satu tangan, dan matanya seperti obor.
Setiap kali formasi pedang Nifeng Qianxia menunjukkan kelemahan, He Qi akan menghunus pedang. Itu hanya pedang biasa-biasa saja yang seringkali dapat memberikan tekanan luar biasa pada susunan pedang. Meskipun Sungai Qiuyin dan He Qi milik Tian Jiedu, mereka dapat dianggap sebagai penjaga satu sisi, tetapi sangat tidak bijaksana untuk langsung menyerang formasi penjaga gunung-gunung Taihao. Tapi Luo Zeng terlalu penting. Jika Luo Zeng tidak menguraikan pencerahan sejati, Qiu Yinhe mungkin tidak terlalu impulsif, tetapi sekarang harapan pencerahan sejati hanya ada pada Luo Zeng, bagaimana mungkin Qiu Yinhe tidak terburu-buru. Baru saja mereka berdua berada di luar Gunung Taihao dan ingin meminta untuk melihat Zhou Huang. Para penjaga Gunung Taihao menjawab serempak, Gunung Taihao telah ditutup, dan orang luar tidak diizinkan masuk dalam waktu dekat. Qiu Yinhe sangat marah sehingga dia memutuskan untuk menyerang Gunung Taihao dengan paksa sekarang. Boom! Berdengung. Melihat susunan pedang Nifeng Qianxia bergetar semakin keras, itu akan hancur dalam waktu singkat. Seorang penjaga lapis baja hitam bergegas mendekat dan berteriak dua penguasa Tian Jiedu, "Jangan bertarung lagi, jangan bertarung lagi. Zhou Huang mengumumkan audiensi Anda." Ditarik. Qiu Yinhe mendengus dingin sebelum menyingkirkan segel umum Yu Jianyin, wajahnya masih belum terlihat lebih baik. He Qi di samping juga meletakkan pedang panjangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ketika kita menyerang Gunung Taihao seperti ini, Su Shou mungkin akan marah, dan dia mungkin tidak dapat menghadapinya untuk sementara waktu." Mata Qiu Yinhe memancarkan cahaya keras, "Serahkan Luo Zeng, semuanya mudah untuk dibicarakan, kalau tidak kita tidak bisa baik dengan Gunung Taihao hari ini." He Qi menggelengkan kepalanya, dia juga tahu bahwa orang-orang yang dikirim oleh Xin Liujian memiliki temperamen seperti itu, mereka hanya bertindak sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, tetapi mereka masih terlalu impulsif, Ming Tian Jiedu tidak cukup untuk bersaing dengan Gunung Taihao. Keduanya melarikan diri menuju puncak Gunung Taihao, dan segera memasuki Istana Pedang Haoran. Qiu Yinhe menahan amarahnya, dan bersama dengan He Qi menangkupkan tangannya ke arah Zhou Huang dan berkata, "Lihat Tuan Zhou Huang. Status Tian Jiedu tidak sebaik Sanzu, tetapi Tian Jiedu diberikan oleh Kaisar Timur, dan dia bisa menjadi dianggap sebagai raja, secara alami, tidak perlu bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali seperti orang lain." Su Shou duduk di kursi naga emas, wajahnya memucat, dan dia menamparkan sandaran tangan kursi naga dengan tamparan, "Lihat. Apakah ini cara kedua orang dewasa Tian Jiedu bergabung denganku?" Melihat sikap Su Shou, sikap He Qi wajah menjadi pucat serius, tapi lucu di hatiku, kemampuan akting orang ini sangat dalam. Qiu Yinhe tidak menerima ini, dan berkata dengan lantang, "Sejujurnya, Qiu tidak datang ke Gunung Taihao hari ini untuk menemui Kaisar Zhou. Seorang murid sekte pedang Xin Liu saya bernama Luo Zeng ditinggalkan. Naga itu dibawa ke Gunung Taihao, orang ini terkait dengan nasib Istana Taitian, Qiu Mo diblokir oleh formasi penjaga gunung, dia tidak punya pilihan selain menerobosnya dengan putus asa, jika ada pelanggaran, tolong maafkan saya." Siapapun dengan mata yang tajam bisa lihat, Su Shou menunda waktu, bagaimana bisa Qiu Yinhe memberinya kesempatan ini? Pengampunan. Su Shou mencibir, "Kapan aku, Gunung Taihao, memahami orang dengan begitu mudah?" Ekspresi Qiu Yinhe tetap sama, dan melanjutkan, "Apakah Kaisar Zhou mengerti atau tidak? Tolong serahkan Luo Zeng hari ini, dan dalam masa depan Qiu seseorang akan mengaku bersalah kepada Kaisar Zhou." Dia menunjuk ke Luo Zeng setiap kalimat, dan Su Shou juga sedikit di luar kendali. Dia tahu bahwa Tian Jiedu ini adalah pemarah yang acak, tetapi dia tidak menyangka itu menjadi sangat tidak masuk akal. Su Shou hanya bisa berkata dengan wajah tenang, "Tidak ada orang seperti Luo Zeng di Gunung Taihao, kamu takut mencari tempat yang salah. Keluar," kata Qiu Yinhe. Sausan kemarahan di wajah Su Shou menjadi semakin intens, dia benar-benar marah, aura mengerikan mengalir keluar, mengamuk di Istana Pedang Haoran, dan dia berkata dengan nada sinis, "Aku, Gunung Taihao, hidup pada usia yang sama dengan Tiangong, dan aku, Su Shou, tinggal di Shenzhou Tengah lebih lama dari Dong Huang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani mencariku di Gunung Taihao." Aura yang kuat luar biasa seperti gunung, hampir mencekik, corak He Qi juga berubah beberapa kali. Di bawah tekanan yang begitu kuat, Qiu Yinhe saling berhadapan. "Saya khawatir kali ini akan ada pengecualian." Kedalaman istana yang gelap, penutup atas diangkat lagi, dan cahaya redup menembus dari atas. "Naik!" Sebuah suara aneh datang dari pintu masuk gua. Luo Zeng di bawah duduk bersila, menutup telinga terhadap suara itu. Sebuah kekuatan tak terlihat menyeret tubuh Luo Zeng, langsung menyeret Luo Zeng dari dasar gua, dan jatuh ke istana dengan ledakan. Luo Zeng bangkit dari tanah, menatap permaisuri Xuan yang tidak jauh dan tersenyum, "Bertemu lagi."
Melihat tampilan percaya diri Luo Zeng, Permaisuri Xuan sangat kesal. Sungai Qiuyin dan Heqi mencapai Gunung Taihao begitu cepat, dan waktunya terlalu sempit. Penyihir itu awalnya melakukan latihan yang sangat penting di pantai seberang, dan dia hampir secara paksa membangunkan pesulap untuk membiarkan pesulap itu meninggalkan pantai seberang. Ilusionis, giliranmu untuk bertindak, selama kamu tidak membunuh atau melukai anak ini, kata Permaisuri Xuan. Seseorang kekar berjalan keluar dari belakang Permaisuri Xuan. Orang ini mengenakan jubah putih, dan ada mata manusia tergambar di jubah itu. Mata manusia ini tergambar dengan sangat jelas sehingga sekilas terlihat seperti bertatahkan jubah. Jangan khawatir, Permaisuri Xuan, dia hanya anak nakal di dunia warna, kata sang ilusionis sambil terkekeh. Permaisuri Xuan awalnya ingin mengingatkan peri dan hantu apa yang terjadi, tetapi mengingat basis kultivasi dan kekuatan penyihir, akan terlalu menghina dia untuk mengatakannya. Setelah Luo Zeng melihat penyihir itu, wajahnya juga waspada. Sebagai pemimpin di Chaotic Source Realm, hantu peri sudah sangat kuat di mata Luo Zeng, tetapi penyihir di depannya telah membuat Luo Zeng tidak dapat melihat kedalaman. Basis kultivasi penyihir ini dapat mencapai tingkat Qiuyin tingkat sungai. Ilusionis menunjukkan ekspresi ramah terhadap Luo Zeng, dan berkata sambil berjalan jiwa datang ke dunia, dari saat ingatan, itu hanya ilusi. Tenang saja, semuanya bisa menjadi sangat sederhana. Dia saat berbicara, 6 atau 7 mata manusia terbuka pada pakaian putih itu, dan mata ini semuanya nyata. Saat Luo Zeng menatap mata itu, dia merasakan jiwanya mulai kesurupan. Ups, tidak bisa melihat mata ini. Jantung Luo Zeng sedikit melonjak, dan dia dengan cepat menutup matanya. Setelah menutup mata, semua pemandangan lainnya telah menghilang, tetapi mata itu masih ada, dan semakin dekat. Tidak ada gunanya, Luo Zeng, ini adalah mata palsu, dan kamu tidak bisa menghindarinya dengan menutup matamu, Jiu Wu Erqi mengingatkan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Luo Zeng bertanya dengan cemas. Sarana Luo Zeng di tingkat jiwa memang sangat terbatas. Jika Anda bisa menguasai Xin Liu Jiandian, Anda mungkin masih bisa melawan. Kali ini saya khawatir akan merepotkan, coba visi sejati Anda, kata 9527. 9527 cukup mampu menghadapi orang-orang dari tingkat keabadian dan hantu, tetapi orang kuat seperti penyihir bukan lagi sesuatu yang 9527 bisa lawan dengan satu helai jiwa, dia hanya bisa memberikan beberapa pendapat. Aku bisa menggambarkan ilusi paling bahagia, dan aku juga bisa menebus kerapuhan yang paling nyata. Gerbang baru dunia akan membuatmu tertarik, sang ilusionis masih berkata dengan nada lembut, seolah-olah Luo Zeng adalah salah satu dari miliknya, teman-teman. Luo Zeng merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya sedang kesurupan. Dia sepertinya telah kembali ke Goddess Domain, dan mendirikan keluarga kaya baru di tengah lautan waktu. Tidak lagi mengejar kekuatan terkuat, tidak lagi mengalami kesulitan berulang kali. Sudut mulut Permaisuri Xuan berangsur-angsur meringkuk, seperti yang diharapkan dari seorang penyihir, sangat mudah untuk menangani orang-orang kecil yang keras kepala. Pesulap itu menoleh dengan santai, tersenyum sedikit, dan memberi isyarat diam kepada Permaisuri Xuan. Jangan bicara, Permaisuri Xuan, ini akan segera selesai. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan hati di dunia di dalam tubuhnya mata horor tiba-tiba aktif, dan cahaya putih menyala di mata kanan. Semua fantasi hancur, semangat yang tadinya kesurupan tiba-tiba terangkat, dan kejernihan mata dipulihkan. Ini sangat berbahaya, aku hampir jatuh ke dalamnya. Keringat dingin Luo Zeng mengalir di punggungnya. Wajah Permaisuri Xuan dan pesulap langsung membeku. Terutama pesulap, menatap Luo Zeng dengan heran, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dunia ilusi yang diciptakan oleh kemampuannya, belum lagi seorang lelaki kecil di dunia nafsu, bahkan mereka yang telah memasuki dunia hasrat, Chaotic Source Realm tidak dapat menghancurkannya. Tuan Huan, apa yang terjadi? Nyonya Xuan bertanya. Dia tidak tahu berapa lama Shou Huang bisa menunda, dan sekarang waktunya sangat ketat sehingga tidak ada yang salah. Kecelakaan kecil, ilusionis memandang Luo Zeng dan berkata dia harus memiliki token dari sisi lain yang dapat menembus ilusi. Jenis token dari sisi lain ini sangat langka, dan itu benar-benar membuat ilusionis muncul di kecelakaan Luo Zeng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Permaisuri Xuan mengerutkan kening. Tidak apa-apa, sang ilusionis tampak percaya diri, lalu dengan lembut mengangkat jubah putih di tubuhnya. Mata orang-orang berjubah putih terbuka satu per satu. Di Aula Pedang Haoran, nafas yang kuat itu seperti substansi. Su Shou masih duduk di kursi naga emas, dia seperti naga sungguhan yang siap makan jika pecah. Dari bayang-bayang di kedua sisinya,
sedikit kabut hitam lolos. Mereka adalah dua pemimpin Anbu, dan jejak niat membunuh juga berenang di sepanjang kabut hitam. Qiu Yinhe, apakah pelayaran mulus tahun-tahun ini membuatmu melupakan berat badanmu? Su Shou tertawa dengan marah, aku ingin melihat apakah kamu bisa keluar dari Istana Pedang Haoran hari ini dan apa yang bisa kamu dapatkan. Mari kita buat pengecualian. Qi Yi merasakan niat membunuh dalam kabut hitam, matanya menunjukkan ketakutan, dan hatinya bahkan lebih diam-diam waspada. Jika Gunung Taihao benar-benar ingin menyerang, dia dan Qiu Yinhe akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, di luar aula pedang Haoran, orang lain masuk. Orang ini memiliki sepasang mata bintang, menusuk dan menusuk, itu adalah Lin Zanting dari Gunung Tai. Melihat penampilan Lin Zanting, Su Shou mencibir, apa? Gunung Tai juga berencana untuk terlibat. Lin Zanting menangkupkan tangannya ke Su Shou Gong, lalu berkata Hechi adalah sahabatku. Saya mengabaikannya. Tidak cukup, hanya karena kalian bertiga ingin membuat keributan besar di Gunung Taihao saya, itu tidak cukup, kata Su Shou masih menggelengkan kepalanya. Meskipun Lin Zanting bukan jenius, tetapi dalam hal kekuatan dan Qiu Yinhe, mereka setara satu sama lain. Bersama-sama, mereka jauh dari mampu bersaing dengan Zhou Huang. Belum lagi ada banyak orang kuat di Gunung Taihao, bahkan kedua pemimpin Anbu pun tidak lemah. Dengan tubuh tua, aku ingin tahu apakah itu cukup. Pada saat ini, sebuah suara tua datang. Seorang wanita tua dengan pinggang bungkuk masuk dari gerbang Istana Pedang Haoran dengan kruk tipis. Nenek, pelan-pelan, Ling Xuang mendukung wanita tua itu, langkah mereka sangat lambat. Ketika Su Shou melihat wanita tua bengkok itu, sudut matanya berkedut. Demi bab Zhenwu, tidak peduli siapa yang datang hari ini, Su Shou tidak akan menyerah, tetapi Su Shou tidak berharap lelaki tua ini jarang keluar dari gunung. Pendatang berikutnya, Qiu Yinhe dan Hechi, juga cukup terkejut melihat wanita tua bengkok ini, dan pada saat yang sama menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah Gu Chen menyampaikan kabar bahwa Luo Zeng diculik oleh Gunung Taihao ke Qiu Yinhe segera mengundang Hechi untuk pergi ke Gunung Taihao. Sebelum berangkat, Hechi juga mengungkapkannya kepada Lin Zanting. Mereka tidak menyangka bahwa tidak hanya Lin Zanting yang datang ke Gunung Tai, tetapi bahkan penguasa Gunung Tai pun datang. Di Istana Taitian, Kaisar Timur harus menjadi pemimpin, tetapi mengikuti di belakang adalah Ying tua dari penguasa Gunung Tai, dia memiliki posisi penting di seluruh Tiangong. Bisa dibilang Tiangong sudah bisa berkembang mulai sekarang, setidaknya bisa dibilang sudah tua. Saya tidak pernah berharap bahwa untuk seorang murid dari Sekte Pedang Xin Liu, bahkan Penatua Ying akan datang. Su Shou, saya benar-benar tersanjung. Su Shou akhirnya meninggalkan kursi naga emas, melangkah maju dan muncul di samping Penatua Ying, dia mengulurkan tangan ke dukung dia. Tanpa diduga, lelaki tua itu bersenandung, menjabat tangannya dengan ringan, dan melepaskan lengan Su Shou, aku tidak butuh bantuanmu. Butuh dupa penuh sebelum Ling Xuang membantu Ying Lao ke kursi naga emas. Tongkat ramping Ying Lao menyodok ringan di tanah emas beberapa kali, dan lubang muncul satu demi satu di tanah yang halus, keluar dari sini, kalian berdua orang menyebalkan tak tahu malu. Untuk beberapa alasan, kedua pemimpin Anbu bersembunyi di bayang-bayang terhuyung-huyung dan jatuh dari bayang-bayang. Setelah keduanya muncul, mereka juga menghormati Cao Ying tua dan menundukkan tangan, tidak berani merasa tidak puas. Kebanyakan orang di Tiangong belum pernah melihat wajah asli Ying Lao, tetapi mereka semua pernah mendengar legenda tentang keterampilan ajaibnya. Tongkat tipis Ying Lao adalah pedangnya, bernama Longteng Zhangjian. Saat itu, dia menciptakan Jue Pedang Tai, menjaga tebing naga sendirian, menentukan alam semesta dengan seluruh kekuatannya, dan pernah membunuh seorang master super kuat di luar 100 negara bagian dengan satu gerakan Tai Luo Shen, itu membuat orang pusing. Selain itu, token Bianan Ying Lao adalah token Bianan yang ditingkatkan yang tidak bergantung pada kemampuan khusus apapun, yang juga paling menakutkan. Meskipun Ying tua terlihat seperti wanita tua di ambang kematian, tidak ada kekurangan rasa kagum di hati mereka. Serahkan Luo Zeng. Ying Lao duduk di kursi naga emas dan memesan. Su Shou menghela nafas panjang, bahkan jika penguasa Gunung Tai datang, dia masih berencana untuk melawan. Ada senyum masam di wajahnya dan dia berkata Ying tua baru saja tiba, dan dia menyimpulkan bahwa Luo Zeng ada di Gunung Taihao kita, tapi aku, Su Shou, tidak dapat mengetahuinya. Tidak dapat diketahui, tidak peduli di mana Luo Zeng berada, Anda harus menyerahkannya hari ini. Penatua Ying jelas lebih mendominasi daripada Su Shou, dan dia tidak bisa membiarkan Su Shou mengatakan apapun, hanya memberi tekanan kuat pada Su Harus. Jika itu adalah hal lain,
Su Shou mungkin telah berkompromi, tetapi itu terjadi di bab tentang pencerahan sejati. Su Shou benar-benar tidak tahu tentang masalah ini, dan maaf Su Shou tidak dapat mengikuti perintahnya, Su Shou berkata dengan tenang. Qiu Yinhe, He Qi, dan Lin Zanting saling memandang dengan tenang. Melihat mulut keras kepala Su Shou seperti ini, apakah benar-benar tak terelakkan untuk memenangkan bab tentang pencerahan sejati? Atau ada konspirasi lain? Bagaimana ini akan berakhir jika masalah berlanjut? Tidak masalah kamu tidak pernah mematuhi perintah. Zanting, cari saja di gunung. Perintah Ying Lao. Ya, Tuan Sanzu, Lin Zanting mengangguk. Su Shou hanya mendengus, orang tua, jika Anda tidak dapat menemukan siapapun, Anda harus mencari saya di Gunung Taihao. Tidak ada alasan seperti itu di seluruh istana Taitian. Jika masalah ini terungkap, haruskah peraturan 7 gunung diubah di masa depan? Sekarang, apakah Anda ingin mengakui Gunung Tai sebagai gunung raja? 7 gunung adalah aliansi, yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Timur. Kecuali Dong Huang, yang memiliki kemampuan untuk memerintah para pahlawan gunung berdaulat, tidak ada yang bisa memerintah 6 gunung lainnya. Meskipun Ying Lao lebih unggul dalam kekuatan dan samar-samar dapat mengimbangi Dong Huang, tetapi menggertak Gunung Taihao dengan cara ini melanggar aturan, jadi apa pendapat pemilik gunung-gunung Taijin dan Gunung Taixiu tentang hal ini? Begitu kata-kata ini keluar, wajah keriput Penatua Ying juga menunjukkan keraguan-raguan. Ling Xuang mengerutkan bibirnya, berpikir pada dirinya sendiri, Su Shou ini benar-benar licik, sangat tidak mudah bagi nenek untuk memasang topi sebesar itu, tapi Luo Zeng wajah kecilnya menunjukkan sedikit kecemasan. Qiu Yinhe, He Qi dan yang lainnya juga tertekan, karena Su Shou terlalu keras kepala. Di depan gerbang Istana Pedang Haoran, 2 sosok lagi lewat. Meskipun mereka belum melihat siapa itu, Su Shou dan kedua pemimpin Anbu gemetar di dalam hati mereka, berteriak di dalam hati mereka untuk tidak datang lagi. Sejak awal Sungai Qiuyin, orang-orang telah datang untuk meminta pembebasan Luo Zeng. Yang datang lebih kuat dari yang terakhir, dan statusnya lebih tinggi dari yang terakhir siapa yang akan menyerbu sekarang. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka seharusnya mengaktifkan barisan penjaga gunung. Su Shou menoleh untuk melihat dan menarik napas dalam-dalam saat melihat kedua orang itu. Mata semua orang tertuju pada pintu masuk aula utama, dan orang yang datang tidak lain adalah Hai Lao yang bertugas membagikan bendera di Dragon City. Penatua Hai belaka tidak cukup untuk mematahkan semangat Su Shou. Di samping Penatua Hai, seorang wanita berpakaian istana ungu berdiri di sampingnya. Wanita ini adalah Selir Yan. Su Shou sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Apa asal-muasal Luo Zeng? Bukankah dia baru saja menangkap murid sekte pedang Xin Liu? Gunung Tai tidak cukup untuk muncul, bahkan Kaisar Timur harus muncul untuk itu. Dunia yang luar biasa. Dengan senyum di wajahnya, Selir Yan bergerak di udara dengan pita beterbangan, tampak seperti peri cantik dalam lukisan. Dia berkata sambil terbang si kecil tidak khawatir. Dia ditangkap ke Gunung Taihao tepat setelah dia keluar dari Istana Taidi. Ketika dia memasuki Istana Pedang Haoran, Sungai Qiuyin, Su Shou, He Qi dan para pemimpin Anbu datang untuk mengunjungi satu demi satu, Ling Xuang juga memberikan hadiah besar, dan bahkan Lao Ying mengangguk kepada Selir Yan untuk menyapa. Bagaimanapun, dia adalah selir favorit Kaisar Timur, dan dia adalah satu-satunya yang dapat bertemu dengan Kaisar Timur sekarang. Su Shou tahu bahwa penampilan Selir Yan berarti dia tidak bisa menolak, dan bertanya-tanya apakah penyihir itu sudah bergerak. Apakah Anda mendapatkan seluruh sekuelnya? Selir Yan pergi ke puncak Istana Pedang Haoran, berdiri di samping Ying Lao, dan membuka perintah emas merah keemasan di tangannya, perintah Kaisar Timur, Gunung Taihao melepaskan Luo Zeng dengan cepat, tanpa penundaan. Diterima Su Shou tahu bahwa dia tidak memiliki modal untuk menunda dekret kekaisaran Kaisar Timur. Tetapi ketika dia menoleh, dia bertanya dengan senyum di wajahnya saya tidak tahu orang seperti apa Luo Zeng ini. Kaisar Timur mengeluarkan perintah, tetapi dia ingin Selir Yan pergi ke sana secara langsung. Selir Yan murah hati, dan berkata sambil tersenyum Luo Zeng masih mencari putriku di Istana Taidi hari ini. Pemuda itu sangat baik dan layak untuk Feng Geku. Mungkin dia bisa menjadi menantu laki-lakiku di masa depan. Kebetulan Hai Tua membawa berita ke Istana Taidi, jadi saya dengan enggan berjalan ke sana. Ayolah, apakah ini aneh? Begitu kata-kata ini keluar, Qiu Yinhe, He Qi, Hai Lao, dan Lin Zanting semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka untuk sementara waktu. Berdiri di samping kursi naga emas, bulu mata Ling Xuang sedikit bergetar dan dia menggigit bibirnya saat menemani Ying Lao.
Kontes yang tidak dapat dijelaskan. Karakter seperti apa Tuan Ying? Hati Ling Xuang berfluktuasi sedikit, dan dia bisa merasakannya. Setelah lelaki tua itu mengambil alih Gunung Taiyi, temperamennya menjadi semakin menyendiri, tetapi dia adalah satu-satunya yang mencintai cucunya dengan segala cara yang mungkin. Kebanyakan orang di Gunung Taiyi juga takut padanya. Lin Zanting tidak berani mengundang Penatua Ying sendiri, dia hanya mencoba memberitahu Ling Xuang beritanya, tetapi Penatua Ying meninggalkan gunung begitu saja. Terlihat betapa Ying Lao sangat peduli pada Ling Xuang. Sejak pertama kali Luo Zeng bertemu Ling Xuang di Lautan Makna sebenarnya, Ling Xuang sering membicarakan Luo Zeng saat mengobrol dengan neneknya. Ketika Luo Zeng tiba di Gunung Taiyi, menyelamatkan putra Lin Zanting dan pergi ke sisi lain, ada lebih banyak topik tentang Luo Zeng, seringkali Luo Zeng panjang dan Luo Zeng pendek. Ying Lao bertanya apakah Ling Xuang memiliki hatinya sendiri, dan Ling Xuang bertingkah seperti bayi dan menyangkalnya, atau mengabaikan neneknya. Tapi tak terhitung banyaknya orang yang telah membaca orang selalu ada di mata mereka, dan tentu saja mereka mengerti apa yang dipikirkan Ling Xuang. Dia juga memiliki ide untuk mengamati Luo Zeng di dalam hatinya, satu-satunya masalah dalam hal ini adalah Luo Zeng pergi ke Sekte Pedang Xin Liu dan tidak datang ke Gunung Taiyi mereka. Cucu perempuannya tidak senang, dan tentu saja Penatua Ying tidak terlalu senang. Dia dengan sinis berkata bukan hal yang baik menikah kembali dengan darah orang barbar. Ras manusia adalah ortodoks dan memperhatikan warisan dan kelanjutan. Darah Suang Er kami adalah yang paling murni. Itu dibentuk dengan berkumpulnya ras manusia dari segala arah, dan setiap gunung memiliki darahnya sendiri. Garis keturunan Feng Ge berbeda, kebanyakan dia berasal dari suku Gagak Emas. Di Istana Taidi, berbicara tentang garis keturunan Feng Ge adalah tabu besar, dan bahkan Selir Yan biasanya berhati-hati dan tidak berani menyebutkannya sedikitpun. Selir Yan langsung kesal ketika Tetua Ying menyindir garis keturunan Feng Ge secara langsung. Setelah mendengar Ling Xuang disebutkan dalam kata-kata Old Gal, Selir Yan sepertinya mengerti sesuatu setelah mendengar ekspresi Ling Xuang. Dia mencibir dan berkata, Golden Wu Zi tubuh dewa yang adalah anugerah yang tidak duniawi, bakat keluargaku Feng Ge jelas merupakan burung phoenix wanita, masa depan tidak terbatas, bagaimana bisa dibandingkan dengan ayam rumput itu. Dalam hal penampilan, Feng Ge dan Ling Xuang masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, seorang yang mulia dan glamor, penuh gairah, tetapi dalam hal bakat, Feng Ge memang lebih unggul dari Ling Xuang. Huff! Jenderal Tua Ying memukul kruknya dengan keras, menyebabkan seluruh istana pedang Haoran bergetar, itu hanya pemikiran pencerahan belaka, tapi Suang Er-ku pada titik ini, Ying Tua tiba-tiba berhenti bicara. Ada rahasia besar dalam jiwa Ling Xuang, dan juga karena periode debu inilah yang membatasi bakat Ling Xuang, ketika jiwa Ling Xuang melintasi dunia warna, memasuki dunia keinginan, dan mencapai sumber kekacauan, debu akan secara alami diangkat. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan rahasianya. Tapi apa? Selir Yan menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, mencerahkan tahu dengan satu pikiran bukanlah kubis, siapapun bisa melakukannya. Tiangong kami hanya menghasilkan 14 orang dalam bertahun-tahun, dan pencerahan Feng Ge dengan satu pikiran lebih dari satu pedang keberuntungan itu abadi, dan Taoisme secara alami dimungkinkan, tetapi dia masih muda, dan saya membatasi kultivasinya. Bakat untuk mencerahkan tahu dengan dua pikiran, saya khawatir tidak ada yang kedua di seluruh Tiangong, memang sangat menentang surga. Jadi apa? Seorang wanita bergantung pada bakat suaminya. Akhirnya, dia berkelahi dan membunuh. Su Shou menatap kosong pada Selir Yan dan Lao Ying, yang sedang berdebat satu sama lain, terlihat bingung. Apa yang dia katakan hanya mencoba untuk menunda beberapa waktu, tetapi dia tidak berharap itu memiliki efek seperti itu tidak terduga. Kedua pemimpin Anbu juga tercengang. Di bawah ketegangan pedang mereka benar-benar memperebutkan masalah sepele ini. Mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu dalam hidup mereka. Apa asal-usul Luo Zeng ini? Menarik Taishan dan Taishan untuk melawan menjadi menantunya. Qiu Yinhe, Lin Zanting dan yang lainnya juga terdiam. Hubungan antara Luo Zeng dan Ling Xuang, Qiu Yinhe, mungkin tahu sedikit alasan mengapa Gunung Taiyi mengacak-acak Luo Zeng pada saat itu adalah karena Ling Xuang bertemu Luo Zeng di depan, tetapi Qiu Yinhe mengatakan bahwa alasan ini tidak dapat dipertahankan. Lagi pula, Luo Zeng telah memasuki istana pedang daunnya. Tapi apa yang terjadi pada Feng Ge? Pada hari Qishan Xiao Hui, Luo Zeng mengalahkan Feng Ge dengan tangannya sendiri, lalu melarikan diri dengan marah. Mengapa Selir Yan menyukainya? Batuk Qiu Yinhe terbatuk dua kali. Haruskah kita pergi ke Luo Zeng dulu? Ling Xuang berdiri di samping neneknya dan tidak tahan lagi. Nenek juga depresi ketika dia mulai bertengkar,
dia mengguncang lengan lelaki tua itu dan berkata, "Nenek, berhenti bicara, aku bahkan tidak tahu keselamatan Luo Zeng." Selir Yan kemudian mengingat bisnis itu, menatap Su Shou dan berkata, "Tuan Taihao, tolong serahkan Luo Zeng." Su Shou secara tidak sengaja menunda banyak waktu, tetapi dia menjadi semakin tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya benar-benar tidak tahu bahwa Luo Zeng dibawa ke Gunung Taihao. Jika Anda benar-benar ragu, Anda dapat mencari saya di Gunung Taihao." Pada titik ini, Su Shou masih berpura-pura bodoh. Qiu Yinhe secara alami tidak sopan, dan dia tersenyum dingin, tidak sulit menemukan Luo Zeng. Untuk melindungi Luo Zeng, Qiu Yinhe pernah meninggalkan tangan, dan memberi Luo Zeng kekuatan sihir pertapa ketika dia mengirim Xin Liu Jiandian Luo Zeng. Kekuatan gaib pertapa ini disebut pedang selesai, dan itu dapat menyelamatkan nyawa Luo Zeng ketika meledak sebelum dia sekarat. Selama Sungai Qiuyin mendekati kisaran tertentu, Anda dapat merasakan kekuatan supranatural pertapa yang Anda tanam. Qiu Yinhe ingin mencari gunung dari awal, dan tujuannya sama, dengan kemampuannya, tidak butuh waktu lama untuk menemukan Luo Zeng. Tetapi jika Su Shou dihalangi, itu tidak akan mudah. Suara mendesing. Sungai Qiuyin terbang terbalik, dan seluruh orang berubah menjadi sinar kejutan, berputar-putar di sekitar Gunung Taihao. Berputar-berputar-putar, dari tinggi ke rendah. Tapi setelah beberapa saat, mata Qiu Yinhe berbinar, dan dia sudah merasakan keberadaan kekuatan supranatural pertapa di sisi belakang Gunung Taihao. Di sana, ketika posisi Luo Zeng terkunci, Sungai Qiuyin melesat ke arah itu. Di istana yang gelap itu, ilusi gunung dan gunung telah sepenuhnya menyelimuti Luo Zeng. Tembakan pertama ilusionis dipatahkan oleh penglihatan nyata Luo Zeng. Untuk tembakan kedua, pesulap sudah menggunakan 6 keberhasilan kekuatannya. Luo Zeng bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuannya untuk takut pada mata ajaib, dan dia terpesona lagi. Di bawah kemampuan penyihir yang kuat, Luo Zeng tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Melihat bahwa dia dikendalikan dengan kuat oleh penyihir, jiwa Luo Zeng tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Rasa sakit yang menyayat hati ini membuat Luo Zeng gemetar, dan dia memaksa Luo Zeng keluar dari kebingungan. Orang ini memiliki jiwa lain dalam pikirannya. Sang ilusionis berkata dengan heran. Pelaku yang menyebabkan rasa sakit seperti itu secara alami adalah 9527. Melihat bahwa Luo Zeng telah benar-benar jatuh ke dalam kebingungan, 9527 benar-benar tidak memiliki cara yang lebih baik. Tetapi dengan risiko mengekspos dirinya sendiri, dia memberikan pukulan keras pada jiwa Luo Zeng. Serangan ini tidak kuat, tetapi sangat efektif, setidaknya biarkan Luo Zeng mendapatkan kembali kejelasan. Apa yang terjadi? Permaisuri Xuan sedikit tidak sabar. Dia tidak bisa mengetahuinya, seorang pria kecil di dunia warna akan membuat pesulap menghabiskan banyak masalah. Menjelaskan kulit penyihir juga mendung. Terlalu memalukan untuk gagal berurusan dengan bocah seperti Luo Zeng. Saat ini, pesulap harus memperhatikan Luo Zeng. Dia sedang tidak mood untuk menyelidiki jiwa yang tersembunyi di tubuh Luo Zeng, dan tiba-tiba mengguncang jubah putihnya. Bola mata hitam dan putih besar muncul dari atas kepalanya. Bola mata ini persis sama dengan mata manusia, itu adalah tandanya dari sisi lain, mata ilusi. "Nona Xuan, tolong mundur sedikit," kata si penyihir. Permaisuri Xuan dan pria berbaju hitam lainnya mundur satu demi satu. Mereka juga sangat iri dengan Eye of Illusion sang ilusionis. Kali ini pesulap akan menggunakan 100% cara, dia tidak percaya Luo Zeng masih bisa berjuang keluar dari ilusi. "Kamu bisa mengandalkan keberuntunganmu kali ini," 9527 berkata, itu benar-benar tidak punya pilihan. Luo Zeng menatap mata hantu, dan jantungnya tenggelam dengan cepat. "Kali ini, saya khawatir itu akan hancur." Saat mata ilusi berkedip, lingkaran pola muncul di pupil mata, dan Luo Zeng juga mengedipkan matanya dengan tidak tulus. Mata ilusi berkedip lagi, dan Luo Zeng mengikutinya. Kenapa? Kali ini Luo Zeng tidak punya ruang untuk melawan, matanya menjadi kusam dan mati rasa. Tuan Huan menghela nafas lega, 2 kecelakaan berturut-turut tidak dapat ditolerir oleh penyihir, jika dia gagal lagi kali ini, dia mungkin juga membenturkan kepalanya sampai mati. "Ikuti aku sekarang dan carilah misteri kebahagiaan," kata si penyihir. Luo Zeng juga seperti kayu, dan kemudian dia melafalkan "ikuti kamu, temukan misteri kebahagiaan." "Saya menyebutnya perintah, Anda menyebutnya kepatuhan," kata sang ilusionis lagi. "Kamu menyebutnya perintah, aku menyebutnya kepatuhan," Luo Zeng menjawab. Hadirkan sekuel dari arti sejati keberuntungan pedang yang abadi, perintah penyihir itu, dan pada saat yang sama melirik permaisuri Xuan di kejauhan.
Wajah Permaisuri Xuan senang, dan ketika dia mengangkat tangannya, pena, tinta, kertas, dan batu tinta sudah melayang ke arah Luo Zeng. Luo Zeng mengambil pena tinta dan mulai menulis goresan demi goresan di kertas putih. Kata demi kata di bab Zhenwu, mereka muncul di atas kertas. Akhirnya selesai. Permaisuri Xuan melihat 10 kata di depan, wajahnya penuh kegembiraan. Untuk mendapatkan arti sebenarnya dari sekuelnya, butuh banyak kesulitan, tapi untungnya, saya tidak pernah mengecewakan mereka yang peduli. 20, 50, 80. Semakin banyak kata di atas kertas. Tepat ketika Luo Zeng menulis lebih dari 100 kata, penyihir dan permaisuri Xuan sepertinya merasakan sesuatu, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Geser, gesek, gesek. Tinta, kertas, dan batu tinta segera terbang kembali ke tangan permaisuri Xuan, yang pada saat yang sama berkata kepada pesulap bawa Luo Zeng pergi. Penyihir itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan akan membimbing dirinya sendiri dan Luo Zeng untuk melarikan diri. Saat ini langit-langit istana tiba-tiba mengeluarkan ledakan besar. Bang! Langit-langit istana merosot ke bawah. Bang! Dengan ledakan kedua, sebuah lubang besar akhirnya pecah di langit-langit, dan Qiu Yinhe sudah mengebor keluar dari lubang itu. Qiu Yinhe memandangi penyihir itu dan ingin membawa Luo Zeng pergi, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin, dan dia menepuk telapak tangannya ke depan. Sapuan cahaya pedang berubah menjadi ribuan gelombang yang bergegas pergi, hendak mencegat si penyihir. Melihat ini, Permaisuri Xuan meregangkan tubuhnya dengan lembut. Ruang di seluruh istana mulai melengkung dan berputar, dan gelombang cahaya pedang yang dilepaskan oleh Sungai Qiyin juga dipotong menjadi beberapa bagian, mengalir secara acak di istana. Bahkan Zhou Huang menyerah, kamu masih ingin berjuang, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Qiu Yinhe sangat marah. Dia menginjak kakinya tiba-tiba, dan lingkaran bekas pedang muncul di sekelilingnya. Jejak misterius yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh istana dalam sekejap, dan orang-orang berjubah hitam itu, Permaisuri Xuan, dan bahkan ilusionis dan Luo Zeng tertutup rapat dengan jejak aneh ini. Kleter, istana itu sangat kuat, dan Sungai Qiyin jatuh 2 kali sebelum pecah. Tetapi pada saat ini, istana hancur dalam sekejap, runtuh, dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang berantakan. Bentuk pecahan-pecahan ini sangat cocok dengan cetakan di bawah kain Sungai Qiyin, dan ujung-ujungnya sehalus dipotong pisau. Di istana, satu-satunya yang tidak hancur adalah Luo Zeng, penyihir, permaisuri Xuan dan pria berjubah hitam itu. Melihat postur ini, apakah dia ingin mengubahnya menjadi potongan-potongan ini atau tidak hanyalah masalah pemikiran Qiu Yinhe? Semua orang di istana tidak berani bergerak lagi. Meskipun tingkat kultivasi ilusionis tidak terlalu jauh di belakang Qiu Yinhe, mata palsu tidak dapat digunakan dalam pertempuran frontal. Jika dia benar-benar menghadapi Qiu Yinhe, satu-satunya yang akan menderita adalah ilusionis. Meskipun kekuatan permaisuri Xuan tidak buruk, masih ada jarak antara dia dan Qiu Yinhe. Pria berpakaian hitam lainnya hanyalah tulang punggung Anbu, pembangkit tenaga listrik di alam sumber caotik, dan mereka tidak dapat menantang Qiu Yinhe. Lebih penting lagi, seperti yang dikatakan Qiu Yinhe, Su Shou sudah menyerah, dan jika mereka berjuang lagi, mereka mungkin benar-benar mati. Om Sang, ilusionis menyingkirkan mata ilusinya. Luo Zeng juga lolos dari kebingungan, dan ekspresinya kembali normal. Ketika dia melihat Qiu Yinhe berdiri tidak jauh dari sana, senyuman muncul di wajahnya. Qiu Senior. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qiu Yinhe. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tidak apa-apa. Itu adalah kelalaian saya tidak berharap mereka benar-benar berani datang ke Gunung Taiyi untuk membawa orang. Qiu Yinhe melirik permaisuri Xuan dan penyihir, jangan-jangan biarkan aku bertemu Long Barbar itu, kalau tidak aku akan membuatnya makan dan berjalan-jalan. Su Shou adalah eksistensi yang Qiu Yinhe tidak mampu main-main, tapi dia masih yakin berurusan dengan Huang Long. Ayo pergi, kata Qiu Yinhe. Kemana kita akan pergi? Senior Qiu, tanya Luo Zeng. Pergi ke Istana Pedang Haoran. Kamu tidak bisa melupakan Gunung Taihao yang menawanmu, kata Qiu Yinhe dingin. Kemudian Qiu Yinhe terbang bersama Luo Zeng. Pesulap meluangkan waktu untuk merapikan jubah putihnya, melihat cetakan di tubuhnya dengan rasa takut yang tersisa. Kekuatan Qiu Yinhe telah tumbuh selama bertahun-tahun, tetapi pesulap itu berdiri diam, merasa sedikit tersesat di hatinya. Aku juga akan pergi ke Istana Pedang Haoran, kata permaisuri Xuan. Su Shou tidak akan pernah membiarkan Qiu Yinhe datang ke sini, seseorang pasti telah memberi tekanan besar pada Su Shou. Qiu Yinhe membawa Luo Zeng untuk bertanya kepada Tuan Su Shouxing tentang kejahatannya, dan permaisuri Xuan secara alami ingin melindungi wajah suaminya.
Qiu Yinhe membawa Luo Zeng ke Istana Pedang Haoran, dan bertanya dengan sedikit cibiran. Shou Huang bersumpah bahwa Luo Zeng tidak ada di Gunung Taihao. Apakah orang yang berdiri di sebelahku itu bodoh? Nada. Seperti itu dia juga sangat sopan kepada penguasa Gunung Taihao. Di bawah kesalahan Su Shou, dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi terkejut, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Mengapa teman kecil ini ada di Gunung Taihao saya? Ying Lao berkata dengan cara yang aneh di kursi naga emas, beberapa orang benar-benar pandai berpura-pura bodoh, berpikir bahwa mereka dapat mengungkap semua kesalahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Selir Yan juga berkata, Shou Huang, saya khawatir Anda perlu menjelaskan masalah ini dengan jelas. Orang-orang dengan posisi tinggi jarang mengalami konflik langsung seperti saat ini. Begitu itu terjadi, tidak mudah untuk melepaskannya. Apakah itu Ying Lao, Selir Yan, atau bahkan Qiu Yinhe tidak akan dengan mudah menyelesaikan masalah ini karena keamanan Luo Zeng, mereka akan meminta penjelasan dari Shou Huang. Su Shou bukanlah orang biasa, wajahnya masih tenang dan tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melihat ke arah pintu masuk Istana Pedang Haoran. Sosok merah permaisuri Xuan bergegas ke Istana Pedang, langsung datang, dan berlutut di depan Su Shou. Ada apa, Xuan Er? Tanya Su Shou pura-pura tidak tahu. Selir harus dikutuk. Aku seharusnya tidak mengikat Luo Zeng ke Gunung Taihao karena kematian seorang anak, dan menyebabkan masalah seperti itu pada suamiku. Wajah cantik permaisuri Xuan, jika ada hujan lebat, tumpah setetes air mata penyesalan. Kematian Yu Wei, apa yang terjadi padanya? Su Shou bertanya dengan heran. Permaisuri Xuan menyeka air matanya, dan kemudian menuduh Luo Zeng membunuh anaknya, menggambarkan kematian Su Yu Wei begitu menyedihkan. Selir Ying Lao dan Yan tidak berekspresi. Semua orang yang hadir tahu bahwa permaisuri Xuan dan Su Shou sedang berakting, tetapi tidak ada celah dalam permainan mereka di permukaan. Terlepas dari alasannya, Luo Zeng memang membunuh Su Yu Wei. Meskipun Su Yu Wei tidak kalah dengan Su Shou, tapi Ling Xuang akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi, dan menyela kata-kata permaisuri Xuan. Su Yu Wei datang ke bidang seperti itu, tapi dia yang harus disalahkan. Luo Zeng tidak memiliki keluhan dengannya di sisi lain, jadi dia ingin membunuhnya. Luo Zeng. Kali ini Luo Zeng bergerak, saya khawatir dia terpaksa tidak melakukan apa-apa. Luo Zeng juga tahu obat apa yang dijual di labu permaisuri Xuan, tetapi dia menuangkan pot air kotor di atasnya. Jika dia tidak melakukannya menyanggahnya, itu akan benar di mata orang lain. Saya pikir saya dianiaya. Saya pergi ke Minghu kali ini, dan Su Yu Wei mengikuti sepanjang jalan. Dia juga ingin membunuh saya, jadi dia tidak ragu untuk menipu saya ke atas ring. Benarkah dalam kebenaran permaisuri Xuan, hanya putra Anda yang diizinkan untuk membunuh orang lain, dan orang lain tidak diizinkan untuk membunuhmu? Luo Zeng bertanya secara retoris. Ada sinar licik di mata permaisuri Xuan, tujuannya adalah untuk memaafkan Gunung Taihao. Sanggahan Luo Zeng mengenai lengannya, tidak peduli apa kesalahan putra saya, bagaimanapun juga dia adalah putra saya, sebagai seorang ibu, jangan Anda bahkan memikirkan diri sendiri. Saya tidak peduli dengan kematian putra Anda, dan tidak melakukan apa-apa. Saya membawa Anda ke Gunung Taihao, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya tidak pernah berpikir akan ada begitu banyak orang-orang mengajukan pertanyaan. Luo Zeng mengutuk dalam hati, jika Anda peduli dengan hidup dan mati putra Anda ada hantu, Anda jelas untuk bab Zhenwu. Omong-omong, itu masuk akal. Kemarahan menjadi seorang ibu hanya membawa Luo Zeng ke Gunung Taihao, dan perasaan serta alasan manusia di dalamnya dibenarkan. Apakah itu Qiu Yinhe, atau Selir Yan dan Lao Ying, sulit untuk mempermasalahkannya. Laporan untuk laporan. Karena Su Yu Wei ingin membunuh Luo Zeng, dia pantas dibunuh oleh Luo Zeng. Adalah normal bagi Nyonya Xuan untuk menemukan masalah dengan Luo Zeng untuk putranya. Karena Luo Zeng baik-baik saja, mari kita lupakan tentang hari ini, kata Selir Yan. Penampilannya sekarang adalah kesimpulan akhir. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan penjelasan untuk Luo. Ketika permaisuri Xuan terus menjual dengan buruk, dia mungkin dipukul mundur, jadi lebih baik berhenti di sini saja. Dengan tangan di belakang punggungnya, Su Shou menghela nafas panjang, itu karena aku tidak punya cara untuk mengajari putraku bahwa aku telah menyebabkan bencana seperti itu. Hari ini aku ingin Selir Yan dan Tuan Ying keluar dari gunung, dan aku akan menyusahkanmu. Tuan Ying berbaring di kursi naga emas menjangkau, Ling Xuang dengan cepat membantunya berdiri dan berjalan sampai ke Luo Zeng. Pada awal domain dewa, Penatua Ying mendengar Ling Xuang menyebutkannya,
tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Luo Zeng. Mata redupnya menatap Luo Zeng dari atas ke bawah, dan wajahnya yang keriput terulur, berkata ketika saya mendengar tentang Anda untuk pertama kalinya, Anda baru saja memasuki lautan makna yang sebenarnya, dan kecepatan kultivasi tidak buruk, jiwa yang Anda hampir mencapai jiwa nila, bukan? Luo Zeng membungkukkan tangannya ke arah Ying Lao, ini masih jauh lebih buruk. Yang Hun terus berlatih, jiwa secara bertahap akan berubah dari coklat menjadi nila, dan nama umum umat manusia adalah Yang Hun menjadi nila, yaitu jiwa nila. Setelah pertemuan 7 gunung, Luo Zeng pergi ke kuil lagi untuk menerima banyak kristal jiwa, dan jiwa yangnya juga memancarkan cahaya ungu. Baru-baru ini, Luo Zeng jarang berjalan ke sisi lain, dan belum melangkah ke langit atas, dia masih tidak tahu di mana batasnya, tetapi masih ada jarak dari Yang Sol yang sebenarnya. Aku sudah menyiapkan kristal jiwa untuk Suang Er, hanya untuk membantunya melangkah ke dunia hasrat. Sepertinya aku harus menyiapkan salinan ekstra bersamamu, kata Ying Lao lagi. Luo Zeng sedikit terkejut, tidak tahu apa arti pepatah lama. Tapi satu kristal jiwa dapat memungkinkan Ling Xuang melangkah ke dunia keinginan, mungkin ada banyak kristal jiwa, dan dia tidak mampu membeli hadiah sebesar itu. Luo Zeng mengangkat tangannya dan berkata Luo Zeng menghargai kebaikan Lao Ying, dan generasi muda tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Namun, Lao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dunia besar Hunyuan akan segera dibuka kembali, kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. 2 tiket di sini untuk tubuh lama akan mengirimmu pergi bersama Suang Er, sehingga tubuh tua itu akan merasa nyaman, dan kamu tidak bisa menolak. Ling Xuang di sebelahnya juga berkata Luo Zeng, butuh 10 tahun untuk membuka Hunyuan Great World sekali, tidak apa-apa jika Anda melewatkannya, tetapi Anda harus menunggu 10 tahun lagi, jadi jangan menolak kebaikan nenek. Luo Zeng mungkin tahu itu setelah memasuki Realm of Desire, dia akan mencapai Chaotic Source Realm. Itu adalah penguatan menyeluruh untuk tubuh fisik, hanya melalui penguatan ini seseorang dapat menghasilkan kekuatan yang lebih kuat dari sisi lain. Tapi persis bagaimana melakukannya, dia tidak tahu apa-apa. Jika, seperti yang dikatakan Ling Xuang, dunia besar Hunyuan hanya dibuka setiap 10 tahun sekali, kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Pada saat ini, selir Yan juga terbang dengan santai, mendarat dengan ringan di sisi lain Luo Zeng, dan tersenyum pada saat yang sama sungguh kebetulan. Feng Ge saya juga berencana untuk pergi ke dunia hebat Hunyuan. Saya masih punya banyak tiket di sini, jika Luo Zeng mau, saya bisa memberi Anda 10 atau 8 tiket juga. Feng Ge saya tidak membutuhkan Anda untuk merawatnya, dia mungkin menjadi bantuan Anda. 10 atau 8 tiket. Qiu Yinhe dan yang lainnya mendengarkan melihat nada selir Yan, semua orang tercengang. Tiket yang disebutkan selir Yan dan Penatua Ying bukanlah hal biasa. Chaotic Source Great World adalah pelengkap metode kultivasi Great World. Makhluk dari dunia ibu asli memasuki pantai lain, dan secara bertahap menemukan satu demi satu token kuat dari pantai lain, dan kekuatan yang dikendalikan oleh setiap makhluk juga meningkat secara dramatis. Tetapi ketika kekuatan mereka mencapai batasnya, yaitu sekitar 1000 senjun, mereka menemukan batas tubuh fisik mereka. Kecuali sejumlah kecil ras alien yang kuat yang hampir tidak dapat melampaui batas ini, makhluk dari sebagian besar ras terjebak dalam batas ini. Hingga abad pertengahan, tidak ada makhluk yang dapat menembus batas ini. Beberapa pembangkit tenaga telah melangkah ke dunia tingkat yang lebih tinggi dari sisi lain, dan kekuatan fusi dari sisi lain memiliki ribuan, atau bahkan puluhan ribu, dari sisi lain, tetapi begitu pertempuran dimulai, kekuatan dari sisi lain itu bisa digunakan masih terbatas pada Dewa Seribu berikut ini. Oleh karena itu, pada saat itu, token keturunan dari pihak lain adalah pilihan pertama, karena jenis token keturunan dari pihak lain tidak membutuhkan tubuh fisik untuk membawa kekuatan, dan kekuatan pihak lain dapat jauh melebihi batas tubuh. Namun, jenis token penguatan, tambahan, dan misterius dari sisi lain sangat bagus, dan tidak mungkin membiarkan token dari sisi lain ini diabaikan. Sampai Nuwa menemukan metode khusus di pantai seberang, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. 2870